Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Ogo penatas berdebar-debar. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Tiba-tiba dia merasa curiga. Sumantri telah berkhianat padanya. Ogo penatas berjalan di belakang Nyai Saur Pitutur menuju tempat di mana para tawanan masih diikat di tiang kayu yang ditancapkan di tanah. Penatas? Kenapa? Kau lihat, sebuah tiang telah disiapkan. Iya, aku melihatnya. Apa maksudnya? Tiang itu untukmu. Apa maksudnya, Nyai? Apa maksudnya? Kau tentu mengetahui sendiri, Rogo Penatas. Nah, aku hanya menjalankan perintah Sang Ratu. Kau harus diikat di tiang kayu itu. Bagaimana? Apakah aku sendiri yang harus melakukan mengikatmu? Atau kau yang dengan senang hati mengikat diri sendiri? Gila! Apa kesalahanku? Kau sendiri telah mengetahui apa kesalahanmu. Jangan berpura-pura. Cepat laksanakan perintah Sang Ratu. Kau harus mengikat dirimu sendiri pada tiang itu. Untuk kemudian, kau harus merelakan dirimu menjadi tumbal yang akan dikorbankan dalam upacara nanti. Oh, apa yang kau lakukan itu? Ini jawabanku. Kau mencabut pedang? Iya, aku tahu jika aku akan mati di tempat ini. Akan tetapi, aku memilih mati dengan cara yang aku sukai. Bukan cara yang tidak aku sukai. Nah, Nyai Saur Pitutur, aku sudah siap. Bagus, bagus. Aku senang. Aku akan meluangkan waktu untuk bermain-main denganmu, Rogo Penatas. Ayo, kau akan aku layani. Rogo Penatas telah mencabut pedangnya, sebuah pedang yang tipis dan panjang,
namun tajamnya pernah dibuktikan oleh Rogo Penatas. Nyai Saur Pitutur segera mempersiapkan diri. Dia menyingsingkan lengan dan tanpa malu-malu pula mengangkat kainnya untuk memberikan keleluasaan bergerak. Apa yang diperbuat oleh Rogo Penatas itu menjadi sebuah tontonan. Bibi, bagaimana pendapatmu? Apakah kira-kira yang telah terjadi pada pemuda itu? Nampaknya sudah ketahuan, Rahastri. Pemuda itu memang bermaksud menolong kita. Entah dengan siapa. Akan tetapi keburu ketahuan. Semakin penasaran saja aku, Bibi. Penasaranmu mungkin tidak akan terjawab, Rahastri Kandi. Kita tidak akan sempat. Dan sebagaimana mereka terheran-heran dengan apa yang sedang berlangsung di depan mereka, di tempat persembunyiannya, di balik sebuah batu, di tempat yang sebenarnya cukup dekat, namun entah mengapa tidak terjangkau oleh umat Durga, Pinaka Swasti Ratu juga terheran-heran. Bagaimana, Nyai? Nampaknya Rogo Penatas telah berbuat ceroboh, Bapak. Bau rahasianya yang disimpan tersebar kemana-mana. Uma Durga mampu menciumnya. Lalu apa yang akan kita lakukan, Nyai? Ya, kita harus cepat bertindak, Bapak. Mendung nampaknya akan hujan. Benar, Nyai. Aku lebih senang kalau hujan turun. Kita bisa berbuat lebih leluasa. Oh, gerimis, Nyai. Ya, mari, Bapak. Dengan mengendap sangat hati-hati, Pinaka Swasti Ratu mendekati arena perang tanding yang sebentar lagi akan terjadi. Tanpa setahu Brahmana Loh Gawe, Pinaka Swasti Ratu masih menggunakan kemampuan aneh yang dimilikinya untuk menyerap segala suara yang mungkin timbul. Juga semacam tabir yang kasat mata, yang mampu melindungi mereka berdua dari tatapan mata umat Durga, baik mata kasar ataupun mata halus. Malang sekali nasibmu, Rogo Penatas. Kau berani mencoba melawan sang ratu. Sungguh malang nasibmu. Karena kau akan menemukan cara kematian yang tidak pernah kau bayangkan. Jangan. Jangan-jangan apa? Karena kau akan Sebagai murid perguruan Widara Kandangan, ternyata Rogo Penatas tidak mengecewakan. Gerakan-gerakannya tangkas dan terengginas, gesit seperti seekor kijang. Namun di lain waktu bisa sangat garang, seperti seekor singa yang kelaparan. Bukan mainnya. Ternyata Rogo Penatas yang muda itu tidak mengecewakan. Tetapi, apakah ia benar-benar menggunakan ilmu kanuragan murni dari jalur perguruanmu? Perguruan Widara Kandangan itu, Nyai? Benar, Bapak. Rogo Penatas menggunakannya dengan baik. Tetapi, apakah Nyai tidak melihat celah bahaya yang bisa mengancamnya? Ya, aku melihatnya. Lawan Rogo Penatas itu tidak seberapa dalam ilmu kanuragan. Paling tidak, Rogo Penatas mampu menempatkan diri melayaninya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi... Bagaimana kalau lawannya menggunakan ilmu hitam? Ya, itulah yang aku cemaskan. Aku mengetahui ilmu yang bersumber pada kegelapan. Uma Durga itu gurunya. Lihat, Nyai. Rogo Penatas menyerang perempuan itu seperti banjir lahar. Ia akan menggunakan ilmu sihir itu. Aku tidak boleh mendengar suaranya. Tidak boleh memandang matanya pula. Aku tuli. Aku tidak dengar apapun. Berhenti kau bergerak, Rogo Penatas. Ayo, kau diam di tempatmu. Kau tidak boleh melawan. Tidak bisa melawan. Kau tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Kau letakkan senjatamu di tanah. Lakukan itu, Rogo Penatas. Aku tidak akan menolak. Nah, letakkan senjatamu. Letakkan pedangmu itu di tanah. Letakkan di tanah. Ayo, letakkan di tanah. Aku letakkan di tanah. Bagus, kau tidak akan melawan. Kau tentu melaksanakan perintahku. Letakkan di tanah. Sayang sekali. Aku sudah mengetahui bagaimana caranya menghadapi ilmu gendam atau sihir yang kau kuasai itu, Nyai. Dan sekarang, seperti tadi kukatakan, kaulah yang justru mati lebih dulu. Tidak. Kau akan mati. Penatas, apa yang kau lakukan itu? Suara umat Durga itu menyadarkan Rogo Penatas. Tangannya yang memegang pedang bergetar. Sesaat sebelumnya, dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berhasil membebaskan diri. Pengaruh ilmu hitam yang mempesona itu tidak menjamahnya. Bahkan dengan sangat cepat, dia meraih sebuah pisau pendek dari pinggangnya. Dan dengan telak, pisau itu melayang, menghunjam dada Nyai Saur Pitutur, mengantarkan perempuan itu ke alam kematian.
Dan sesaat kemudian, bayangan hitam datang berkelebat sangat cepat. Apa yang telah kau lakukan itu, Rogo Penatas? Apa? Aku telah membunuhnya, Nyai. Betepah keparat kau berani menentang kuasaku, Rogo Penatas? Kau menghendaki kematian dengan cara apa, ha? Aku akan menuruti permintaanmu. Bukan kau yang menentukan kematianku. Oh, bukan aku? Iya. Lalu siapa, ha? Siapakah kalau bukan aku yang berhak menguasai hidup matimu? Kau terlampau sombong, titisan Durga. Seolah kau adalah Dewa Yamadipati. Kau tidak lebih dari sekedar Durga. Durga adalah betari kegelapan. Betepah keparat kau berani menentangku, ha? Kau berani menentangku? Kau berani melawanku? Kau berani melawanku? Ayo, lawan aku. Kau adalah serigala. Kau seekor serigala. Aku senang melihatmu sebagai serigala. Kau serigala. Nah, kau dengar itu? Itu suara teman-temanmu, para serigala. Ayo, kau jawab teriakan mereka. Cepat, jawab panggilan temanmu itu. Kau dengar suara itu? Kau jawab. Ayo, kau jawab suara itu. Karena kau adalah kawannya. Jawab. Dan aku paling benci pada binatang serigala. Maka, matilah kau. Kau tidak berhak melakukannya, Uma Durga. Uma Durga Parabandari telah membuka ikat kepalanya. Perempuan titisan Warakennya yang pernah hidup di zaman Mataram dan mencoba untuk lahir kembali ke dunia itu telah siap menggunakan tatapan mata di keningnya untuk melumatkan Rogo Penatas yang telah berubah pikiran dan merasa dirinya bagaikan seekor serigala. Untunglah pada saat yang gawat itu, suara dari kegelapan itu mengusik perhatian Durga Parabandari. Ternyata kau mempunyai keberanian untuk menampakkan diri. Kau mempunyai banyak hutang kepadaku, Uma Durga. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Orang-orangku dari perguruan Widara Kandangan, kau perlakukan seperti binatang hina yang tiada harganya. Perbuatanmu mengaduk ketentraman dunia ini menjadi kekisruhan, mengubah kejahatan dan kebejatan. Tidak bisa aku biarkan. Tidak bisa kau biarkan. Lalu apa yang akan kau lakukan kepadaku? Apa kau merasa mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Bibi, ternyata dia. Bukankah dia kakak perempuan Kakang Kamsuara? Iya, Bibi Pinaka Swasti Ratu. Oh, Pinaka anakku. Oh, yang Batara Agung. Loh, Saraswati. Aku minta kau bebaskan mereka semuanya, Uma Durga. Mereka semuanya siapa? Orang-orang perguruan Widara Kandangan yang telah kau buat bisu dan dengan kejam kau potong lidah mereka. Aku adalah pewaris perguruan Widara Kandangan. Aku tidak bisa membiarkan apa yang kau perbuat harus mendapat hukuman. Pantas aku merasakan getaran aneh ketika aku singgah di perguruan itu. Aku merasakan bahwa perguruan itu menyimpan bibit penyakit yang akan merintangi langkahku. Sudah tepat kau aku mengobrak-abriknya. Siapa lagi yang akan kau bebaskan? Mereka itu? Ya, kedua pemuda dan kedua perempuan yang kau ikat di tiang itu. Aku akan memburumu sampai ke liang semut. Jika kau membunuh mereka, mengorbankan mereka untuk upacara pemuja Batara Durga. Masih ada seorang lagi. Lelaki tua itu? Mengapa kau tidak memintanya untuk dibebaskan sekalian? Melalui ketajaman mata hatiku, aku justru melihat kau mempunyai hubungan yang rapat dengannya. Tanpa orang itu, kau tidak ada di dunia ini. Persetan dengan orang itu. Jika kau akan membunuhnya, membakarnya, atau apapun yang kau perbuat, aku tidak keberatan. Ada sebuah gunung yang meledak, melemparkan batu sebesar gajah, dan batu itu menimpa dada Sakyamurti atau Tumenggung Murti Wandawa. Kata-kata Pinaka Swasti Ratu tentang dirinya membuat Sakyamurti yang terikat itu terhenyak, seperti ada segumpal batu yang mengganjal lehernya. Sementara itu, Pinaka Swasti Ratu sempat menoleh kepada Sakyamurti dengan pandangan yang sirik, bahkan jijik, membuat Sakyamurti semakin teriris. Mengapa kau bahkan tidak peduli andai kata orang itu dibakar sekalipun? Itu bukan urusanmu, Uma Durga.
imbalan yang kau berikan kepadaku. Andai kata ku penuhi permintaanmu untuk membebaskan mereka, murid-muridmu, juga orang-orang yang aku tawan itu. Tidak ada imbalan untukmu. Aku bahkan masih harus menagih kekejamanmu terhadap orang-orang Widara Kandangan, juga mewakili orang-orang lain yang pernah mendapat perlakuan buruk darimu. Kau adalah sumber ketidaktentraman di dunia ini. Niatmu untuk menghancurkan Candi Swambara Budura juga harus kucegah. Nah, aku tidak punya pilihan lain kecuali memusnahkan kau dari muka bumi ini. Jangan tertawa, Uma Durga. Aku muak dengan suara tawamu. Kau kira aku hanya diam dan mengiyakan semua permintaanmu? Aku tidak keberatan untuk mendengar apa yang kau inginkan. Aku menghendaki kematianmu. Kematian bayi yang ada di dalam perutmu, yang mencoba-coba untuk menjadi penghalang apapun yang akan kulakukan di dunia ini. Aku juga menghendaki semua orang tawanan, juga orang-orangmu yang kau sebut dari perguruan Widara Kandangan itu. Semuanya tidak terkecuali akan kukorbankan untuk sebuah upacara persembahan kepada Hyang Batari Durga. Artinya, tidak satu pun dari apa yang kau minta aku penuhi. Kau telah datang, dan kau tidak bisa keluar dari tempat ini. Anak-anak, nyalakan api! Bakar kayu-kayu itu! Upacaramu akan mendapat perlawanan, Uma Durga. Tidak akan ada yang mampu melawan. Tidak kau rasakankah air titik-titik gerimis yang turun sejak tadi? Di langit nampak hitam pekat dan gelap. Hujan yang deras tentu akan segera turun. Hujan sebenarnya bukan persoalan yang berat bagi umat Durga yang mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Namun kehadiran Pinaka Swasti Ratu tentu akan mengganggu pemusatan pikirannya untuk mengenyahkan mendung yang tebal itu. Kau mendengar suara petir itu? Nah, petir itu seolah menjawab tantanganmu. Hyang Batara Agung tidak menghendaki kau menyelenggarakan upacara aneh itu. Jika kau memaksanya, maka dari langit akan turun hujan dengan deras yang menjawabnya. Hujan deras yang akan mengguyur api. Hujan deras itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku bisa mengenyahkannya. Tapi kau lupa, ada aku di sini. Persetan denganmu. Aku tetap pada tuntutanku, Uma Durga. Kau harus melepaskan para tawanan yang aku hendaki, selain yang seorang itu. Setelah itu, baru persoalan kita selesaikan. Aku siap mengadu nyawa denganmu, meski aku hamil. Hai anak-anak, menunggu apa lagi? Cepat bakar kayu-kayu itu. Upacara itu harus segera dimulai. Kita bakar para tawanan sebagai persembahan kita kepada Hyang Batari. Petir yang menjawab suaramu, Uma Durga. Keparat! Alam tidak berpihak kepadamu. Kau harus melihat kenyataan itu. Nah, hujan turun. Kau lihat itu? Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan umat Durga para bandari. Hujan seperti ini punya perasaan. Hujan turun memuntahkan air dengan amat deras. Gelap menjadi pekat sekali. Dan dalam keadaan demikian, Pinaka Swasti Ratu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gencar dan susul-menyusul tiada habis-habisnya, dia menyerang umat Durga. Umat Durga adalah seorang perempuan sakti sekali. Tetapi yang dihadapi adalah Pinaka Swasti Ratu, seorang sakti dari zaman Mataram Selendra pula, telah menitis pada bayi yang masih berada dalam kandungannya. Maka pertempuran yang terjadi adalah benturan dari berbagai ilmu yang luar biasa. Buktina, lihat! Terimalah ini! Hiya! Hiya! Pertempuran dua perempuan itu berlangsung dengan cepat. Dalam guyuran hujan yang sangat deras, dua sosok tubuh itu saling menyerang, terbang, dan berjumpalitan. Seleret sinar ada kalanya melesat dari mata umat Durga, menghajar apapun yang ditimpanya. Namun Pinaka Swasti Ratu mampu melontarkan ilmu-ilmu aneh. Keparat! Terimalah ini! Hiya! 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 Ini terima! Hiya! Waktu terus bergerak, menghantarkan mereka yang sedang berlaga menempuh waktu yang terus berlalu, yang mereka gunakan untuk saling menyerang, berusaha melumpuhkan. Umat Durga dibakar nafsu membunuh, karena bakal bayi yang masih berada dalam kandungan Pinaka, kelak jika dewasa, akan menjadi penghalang sepak terjangnya. Sementara sebaliknya, Pinaka Swasti Ratu menyerang susul-menyusul, didorong oleh dendam mengingat orang-orang Widara Kandangan yang mengalami nasib buruk di tangan umat Durga, hingga kemudian
Kau kehilangan sesuatu, Uma Durga? Kemana mereka? Hujan deras telah menolong para tawanan itu. Hyang Batara Agung telah mengirimkan hujan langsung dari langit untuk menolong mereka. Itu sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa kau hindari. Lihat, mereka sekarang tidak ada. Mereka tidak akan lepas dari tanganku. Kau salah. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menghadang mereka. Di sini aku justru menghadangmu. Bagaimana? Kepung dia! Kepung perempuan jalang yang sombong ini! Kepung! Dan jangan beri kesempatan dia melarikan diri! Tinggal kau yang tersisa di tempat ini. Tetapi kau cukup membadai sebagai penukar mereka yang melarikan diri. Bahkan sebenarnya, kaulah yang aku inginkan. Iya, kau harus mati! Tidak semudah yang kau katakan. Sebenarnya lah, perkembangan yang terjadi membuat Uma Durga menjadi sangat marah. Ketika hujan mereda, dilihatnya para tawanan yang semula terikat di tiang-tiang kayu sudah tidak ada. Bahkan Rogo Penatas juga lenyap tidak ketahuan bayangannya. Yang masih tersisa adalah orang-orangnya sendiri, serta para murid perguruan Widara Kandangan yang masih berada di dalam pengaruh kekuatan ilmu hitam yang dikendalikan oleh Uma Durga. Mereka mengepung Pinaka Swasti Ratu dengan rapat. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana rasa di hatimu menyaksikan mereka? Orang-orang dari perguruanmu yang sekarang kukuasai dan bahkan kupergunakan untuk melawanmu. Hah? Jika mereka mati di tanganmu sendiri, aku tidak keberatan. Dan jangan kau berharap kau bisa membebaskan pikiran mereka dari kendaliku. Mereka telah aku kuasai. Kau memang keparat, Uma Durga. Apa kesalahan mereka kepadamu? Hingga kau tega memotong lidah mereka, merampas hak bicaranya. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Apa kesalahan mereka? Pertanyaan itu aneh sekali di telingaku. Karena sebelum ini tidak ada orang yang pernah bertanya seperti itu kepadaku. Hai para murid-murid perguruan Widara Kandangan. Lihat aku. Gunakan ingatanmu. Aku adalah Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah anak gurumu Galuh Urang. Temukan ingatan kalian. Lihat aku baik-baik. Kau kira usahamu akan berhasil? Hei anak-anak, kepung orang itu. Jangan sampai ia lolos. Kepung rapat-rapat. Siap. Mereka benar-benar kehilangan akal dan tidak ingat kepadaku sama sekali. Nota merah di kening mereka itulah yang membuat mereka kehilangan cara berpikir. Nasibmu benar-benar buruk, Pinaka. Sebenarnya lah, Pinaka Swasti Ratu nampak kebingungan untuk mengambil keputusan menghadapi para pengepungnya yang semakin merapat. Jika dia harus bertindak keras, mengakibatkan kematian, korbannya adalah para murid perguruannya sendiri. Pinaka Swasti Ratu berputar, kemudian mencari celah kesempatan. Nini telah berada di tempat yang aman. Nini jangan cemas lagi. Terima kasih, Bapak. Yang kukira hanya berupa angan-angan, ternyata sekarang menjadi kenyataan. Sudahlah, jangan pikirkan apapun. Jika Nini dan yang lainnya ingin menyampaikan terima kasih, bukan kepadaku, namun kepada Nyai Pinaka Swasti Ratu. Bagaimana dengan dia? Biarlah, aku akan kembali ke sana. Mungkin ada sesuatu yang bisa kulakukan. Baka Brahmana, aku ikut. Jangan, anak Mas Rogo Penatas. Anak Mas tinggal saja di sini. Anak Mas adalah juga sasaran utama yang ingin diunyahkan oleh perempuan bermata tiga itu. Tetapi aku tidak bisa membiarkan Ki Ajeng Pinaka menghadapi perempuan itu sendiri, Bapak Brahmana. Perempuan itu mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Anak Mas yang dalam keadaan paling sehat di antara yang lain. Anak Mas sebaiknya menjaga dan melindungi mereka kalau terjadi apa-apa. Nah, biarlah Bapak akan kembali ke atas untuk membantu Nyai Pinaka Swasti Ratu. Barangkali mengalami kesulitan. Bapak tidak tahu betapa tinggi sekali ilmu titisan Durga itu, Bapak. Aku tahu, anak Mas. Yang anak Mas tidak tahu adalah Nyai Pinaka pernah bertempur dengan perempuan itu. Nyai Pinaka pernah mengalahkannya. Jangan cemas. Tinggal di sini bersama yang lain. Rogo Penatas tidak menjawab lagi. Dia termangu oleh jawaban yang baru saja didengarnya. Pertanyaan, apakah benar Pinaka mampu menghadapi Uma Durga? Untuk beberapa saat lamanya mengaduk benaknya.
Rogo Penatas memandang Brahmana Loh Gawe yang melangkah keluar dari goa. Ditebarkan pandangan matanya pada orang-orang di sekitarnya yang dalam keadaan babak belur karena dihajar oleh umat Durga. Bagaimana keadaanmu di Aceh? Apakah ada tulang yang patah? Tidak Kakang Ronggo Penatas. Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Aku minta maaf jika perlakuanku selama ini kasar terhadapmu. Tidak apa Kakang. Justru sekarang mata kami terbuka melihat kenyataan yang sebenarnya. Bagaimana dengan kau? Kau tidak apa-apa? Ada tulang yang patah kau rasakan? Tidak, aku tidak apa-apa. Meski babak belur. Meski babak belur kau katakan tidak apa-apa. Ya. Aku menyesal pernah meludahimu. Tidak apa-apa. Jika aku menjadi kau, tentu aku akan melakukan hal yang sama. Rogo Penatas merasa lega. Karena ternyata meski mendapat perlakuan yang sangat kejam oleh umat Durga, namun para tawanan itu tidak mengalami cedera yang membahayakan. Namun Rogo Penatas termangu ketika pandangan matanya tertuju pada Sakyamurti. Dalam keremangan malam, Rogo Penatas melihat ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada lelaki tua itu. Paman, bagaimana keadaan Paman? Maaf Paman. Paman mendengar suaraku. Bagaimana dengan keadaan Paman? Paman mendengar suaraku? Aku memang tidak pantas. Apa Paman? Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Aku benar-benar binatang di matanya. Paman, aku tidak mengerti apa yang Paman maksudkan. Paman berbicara apa? Anak muda. Bagaimana Paman? Tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Aku terlampau banyak membuat dosa dan kesalahan. Anakku sendiri tidak mau mengampuni aku. Anakku sendiri menganggapku binatang. Tolong anak muda. Iya. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Cabut kembali pedangmu itu. Pedangku dicabut? Tolong, bunuh aku anak muda. Tidak salah dengarkah aku, Paman? Paman ingin mati. Bunuhlah aku anak muda. Tolong bunuhlah aku. Aku merasa tidak ada gunanya aku hidup lagi. Tetapi mengapa, Paman? Mengapa Paman ingin mati? Apakah Paman sadar dengan keinginan itu, Paman? Rogo Penatas yang tidak mengetahui latar belakang keadaan Sakyamurti menjadi kebingungan terhadap keinginan lelaki itu. Yang dia rasakan sebagai keinginan yang tidak masuk akal, bahkan menumbuhkan sebuah tanda tanya. Apakah lelaki itu gila? Rogo Penatas menoleh pada Kensiwi Nareswari. Namun Kensiwi menoleh ke arah lain. Dan ketika Rogo Penatas menoleh pada Rahastri Kanti, perempuan itu juga menoleh ke arah lain, seolah enggan dimintai pendapat. Dalam pada itu, pada waktu yang bersamaan, Benar-benar gila. Mereka mengepungku semakin rapat. Mereka menganggapku sebagai makanan. Apa yang harus kulakukan untuk menghadapinya? Kau kebingungan? Mengapa tidak kau serang saja mereka? Kau bisa membunuhnya jika mereka membahayakanmu? Perempuan sia. Ia benar-benar membuatku serba salah. Aku benar-benar berada pada pilihan yang sulit. Jika aku tidak membunuh, mereka tentu akan berusaha mati-matian untuk membunuhku. Sebaliknya, apakah aku harus tega membunuh mereka? Orang-orang yang tidak sadar dengan keadaan dirinya sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Mereka bergerak semakin cepat. Rasa-rasanya apa yang mereka lakukan membuat kepalaku pening. Pusing. Rupanya mereka memang sedang membuatku bingung. Tidak, aku harus melawan mereka. Aku tidak boleh mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus membongkar kepungan ini. Madurga keparat!
Jangan kau bersembunyi di balik orang-orang yang tidak bersalah itu. Mari kita bertempur dengan cara yang lebih jantan. Kau malah ketakutan, Pinaka. Oh, pengecut! Serbu! Jangan perempuan itu! Nyai Pinaka benar-benar berada di dalam kesulitan. Bukan karena ia tidak mampu menghadapi lawan-lawannya, tetapi karena Nyai Pinaka mengalami kesulitan mengambil keputusan berhadapan dengan orang-orang yang kehilangan pikiran itu. Sebagian dari mereka adalah para murid dari perguruannya sendiri. Aku harus membantu Nyai Pinaka. Tetapi apa yang sebaiknya aku lakukan? Apakah aku harus membaurkan diri untuk bertempur? Tidak, barangkali aku menemukan cara yang lain. Ya, aku akan mencoba melakukannya. Aku bisa mengganggu perempuan pemuja Uma Durga itu dengan cara yang lain. Pertempuran berlangsung seru. Pinaka Swasti Ratu yang dalam keadaan hamil tua itu masih dengan tangkas menghadapi lawan-lawannya. Dan pada saat itulah Brahmana Loh Gawe, seorang Brahmana yang mumpuni dalam kauruh kajiwan, berjalan mengendap-endap menuju ke sebuah bangunan. Ternyata benar dugaan. Aku menemukan sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Kekuatan dari titisan Batari Durga itu ternyata berasal dari tempat ini. Ada sebuah pintu lagi, mungkin di dalam. Brahmana Loh Gawe terpaku di tengah pintu. Pandangan matanya langsung terpaku pada sebuah patung Batari Durga. Itulah patung yang tidak lumrah. Di dalam pengetahuan Brahmana Loh Gawe diketahui bahwa dewa yang memiliki 4 buah mata adalah Batari Guru. Namun patung itu jelas patung Durga. Dan yang aneh adalah karena patung itu memiliki 4 buah tangan. Durga bermata 3, bertangan 4. Patung inilah sarana yang dipergunakan oleh titisan dari Warakenya yang berasal dari zaman Mataram itu. Dan sekarang di zaman ini, seorang perempuan bernama Durga Parabandari menggunakannya pula. Aku akan membakarnya. Itu yang bisa kulakukan. Demikian bakaran api Dewa Brahma akan membakarnya. Api Dewa Brahma akan membakarnya. Harus segera kutinggalkan tempat ini. Brahmana Loh Gawe masih sempat melihat beberapa perabotan lain di dalam rumah itu. Namun Brahmana Loh Gawe segera bergegas meninggalkannya. Api yang diciptakannya dengan cara yang aneh itu telah menyambar dinding dari bilah-bilah bambu. Dan sedemikian cepat menyambar kayu-kayu dinding rumah itu. Semakin lama semakin besar. Brahmana Loh Gawe segera berlari menembus kegelapan malam. Gila! Perbuatan siapa itu? Sesuatu nampaknya telah terjadi. Bangunan itu terbakar dan Uma Durga tiba-tiba meninggalkan aku. Siapa yang telah melakukan? Dan mereka yang mengeroyokku tiba-tiba berhenti. Pengaruh yang mengendalikan mereka hilang. Apakah dengan demikian mereka telah sadar sepenuhnya? Rupanya belum. Jika mereka telah sadar, tentu mereka terkejut melihatku. Dalam pada itu, tanpa peduli terhadap api yang berkobar, Uma Durga menerobos ke dalam bangunan rumah yang terbakar, menendang pintu tengah. Yang Batari Durga, siapa orangnya yang telah melakukan ini semua kepadamu? Tanpa berpikir panjang lagi, Uma Durga meloncat menyambar patung yang telah dijilat api. Dan dengan cepat pula, Uma Durga melesat, meloncat keluar, menerobos kobaran api, berjumpalitan, dan kemudian seperti seekor burung sikatan, hinggap di tanah. Matanya bergerak liar, gambaran kemarahannya tidak terkendali lagi. Iblis laknat kepara, perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Ayo mengakulah, perbuatan siapa ini? Kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ada apa, Uma Durga? Kau seperti kebingungan? Oh, rumahmu terbakar? Siapa yang membakar? Kau. Aku kenapa, Uma Durga? Kau mengira aku yang melakukannya? Begitu? Jangan kau merasa menang. Jangan kau merasa menang. Kau tidak akan menang melawanku. Ada apa denganmu, Uma Durga? Mereka, orang-orangku, mereka tidak akan kembali kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan kembali kepadamu. Bunuh diri kalian semuanya. Hayo, bunuh diri kalian semuanya. Aku sudah tidak membutuhkan kalian. Bunuh diri kalian semuanya. Pinaka Swasti Ratu benar-benar terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh Uma Durga Parabandari. Mata di kening perempuan aneh itu mendadak menyala kemerahan. Dan pengaruhnya sangat luar biasa terhadap orang-orang yang dikuasainya. Mereka tiba-tiba menjadi liar dan gelisah. Kalian semuanya, lakukan perintahku. Kalian tidak punya hak untuk menolak kecuali
di samping pedangmu. Hayo, cabut kerismu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Lakukan. Gila. Selamat tinggal perempuan sombong. Barat, jangan lari kau. Terima ini. Jagat Dewa Batara, apa yang aku saksikan ini? Ayah, maafkan aku, Ayah. Aku tidak bisa menolong mereka. Sia-sia kau mendidikku, Ayah. Ampuni aku, Ayah. Retak hati Pinaka Swasti Ratu, jiwanya benar-benar robek menyaksikan pemandangan yang memilukan di depannya ini. Di dalam siraman cahaya sisa kebakaran, terlihat mayat-mayat bergelimpangan, bahkan ada yang menjelang sekarat, tubuhnya masih bergerak-gerak. Pinaka Swasti Ratu tidak mampu lagi menyangka tubuhnya sendiri. Perempuan yang sedang hamil tua itu terjatuh. Ayah, mati semua. Mereka mati semua, Ayah. Ampuni aku, Ayah. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Aku tidak pantas menjadi pewaris perguruan Ayah. Maafkan aku. Ampuni aku, Ayah. Pinaka Swasti Ratu, apa yang kau bisa lakukan, Pinaka? Kau tidak mampu berbuat apa-apa. Ayah Kalura, maafkan aku, Ayah. Nyai, apa yang terjadi telah menjadi garis kehendak para dewa yang tidak bisa dihindari. Aku bisa mengerti bahwa Nyai sangat kehilangan. Bapak bisa merasakan jika Nyai sangat terpukul. Relakanlah, Nyai. Aku tidak berhasil menyelamatkan mereka, Bapak. Ayah, maafkan Pinaka, Ayah. Pinaka tidak berhasil menyelamatkan murid-muridku. Ayahmu tentu bisa mengerti, Nyai. Aku telah melihat apa yang terjadi bukan kesalahan Nyai. Namun perempuan pemuja Batari Durga itu memang benar-benar tidak tercegah. Nyai Pinaka Swasti Ratu. Aku bersumpah, wahai umat Durga berdebah, aku tidak akan membiarkanmu berkeliaran. Aku bersumpah, kemanapun kau pergi, kemanapun kau bersembunyi, aku akan memburumu. Aku akan mencabut nyawamu. Bagaikan menyaksikan sumpah yang telah terucap, tiba-tiba langit pijar oleh kilat yang membelah angkasa, disusul kemudian oleh suara guruh yang menggelegar, serasa merontokkan dada. Pinaka Swasti Ratu mengulurkan tangannya pada Brahmana Lohgawe, yang kemudian membantunya untuk berdiri. Beberapa saat berlalu, Pinaka Swasti Ratu berusaha meredakan gejolak yang mengharu biru dalam hatinya, hingga beberapa saat kemudian, prahara yang menggelagak di dadanya itu pun surut, meski mendung duga masih menggelayuti wajahnya. Bapak, apakah Bapak yang telah membakar rumah itu? Ya, benar, Nyai. Bapak pasti mempunyai perhitungan tertentu, dan kenyataannya, perhitungan Bapak benar. Perempuan itu meninggalkan aku, berlari ke dalam rumahnya yang terbakar, dan kemudian menyelamatkan sebuah patung. Aku tidak sempat melihatnya dengan jelas. Apa yang Bapak ketahui? Patung Batari Durga. Namun patung itu aneh karena menyimpang dari keharusannya. Patung Batari Durga tidak mempunyai 4 tangan, tetapi patung itu menggunakan 4 tangan dengan sebuah mata aneh di kening. Agaknya patung itu yang menjadi sumber kekuatan perempuan itu, Bapak. Ya, benar. Dan agaknya hal itu pula yang menyebabkan Uma Durga memotong lidah-lidah sebagian besar anak buahnya. Adalah agar rahasianya tidak banyak diketahui orang. Benar, Nyai. Bagaimana dengan mereka, Bapak? Maksudnya, bagaimana dengan para tawanan itu? Semuanya telah berhasil aku selamatkan. Mereka sekarang kusembunyikan di dalam gua yang kita temukan sore tadi. Aku tidak melihat Sakya Murti atau Tumenggung Murti Wandawa. Kemana orang itu? Bapak menyelamatkan juga? Aku menyelamatkannya juga, Nyai. Aku tidak boleh membeda-bedakan orang dalam menolong. Aku tidak berminat bertemu dengan orang itu. Jika aku bertemu dan berhadapan dengannya, aku tidak yakin bisa menguasai diri. Mungkin aku membunuhnya atau melampiaskan dendamku kepadanya dalam wujud lain. Bapak, jika Bapak masih merasa welas dan kasihan kepadaku untuk menemaniku sampai di Paralingga, mari Bapak, sekarang juga kita tinggalkan tempat ini. Kita melanjutkan perjalanan. Nyai, apa yang Nyai lakukan itu tidak bijaksana. Lalu, apa yang harus aku lakukan menurut Bapak? Aku datangi lelaki itu, membasuh luka-lukanya, kemudian aku menyampaikan dharma baktiku kepadanya? Paling tidak Nyai harus melihat kenyataan. Orang jahat tidak selamanya akan berperilaku jahat. Demikian juga dengan Temenggung Murti Wandawa.
Saat ini ia merasa tersiksa, dibayangi oleh kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya di masa muda. Syukur jika ia merasakan hal itu. Syukur jika ia tersiksa. Memetik hasil perbuatannya sendiri. Biar ia merasakan itu. Nyai, tidak bisa dibenarkan Nyai melihatnya dari sudut pandang yang lain. Sakyamurti sampai terdampar di tempat ini karena Nyai. Ia ingin menebus kesalahannya untuk membela Nyai, menyelamatkan Nyai dari cengkraman Durga. Dan Bapak melihat siapakah sebenarnya yang diselamatkan? Aku atau orang itu? Tidak, Bapak. Aku tidak berniat menemui orang itu. Aku akan melanjutkan perjalanan dengan atau tanpa Bapak Brahmana. Nyai, sabarlah. Jangan turuti hati yang terbakar panas. Dan bagaimana dengan yang lain? Sahabat-sahabat Nyai dari Pasanggaran itu, apakah Nyai tidak ingin bertemu dengan mereka? Mendengar cerita mereka? Mengapa sampai tertangkap Uma Durga? Lagi pula, apakah Nyai tidak berminat mengantarkan para murid perguruan Midara Kandangan yang tertumpas habis itu dalam sebuah upacara pembakaran? Aku yakin Rogo Penatas pasti tidak bodoh dan akan melakukan itu. Aku justru tidak akan tahan menyaksikannya. Aku bisa melahirkan mendadak di tempat ini, tempat yang tidak aku sukai. Bagaimana? Bapak tidak mau menemani aku sampai di Paralingga? Tentu saja. Tentu saja. Akan tetapi janganlah sudutkan Bapak pada keadaan yang tidak enak. Sebaiknya Nyai menunggu dulu di sini. Biarlah aku yang akan memanggil Rogo Penatas. Silahkan, aku menunggu. Brahmanalah gawe meninggalkan Pinaka Swasti Ratu. Perempuan yang hamil tua itu menengkadah ke langit yang gelap. Matanya kembali berkaca-kaca. Beban di hatinya yang terlampau berat serasa tidak tertahankan lagi. Brahmanalah gawe terus berjalan, menyipak semak belukar, hingga saatnya dia telah berada di tepi tebing. Namun ketajaman pendengarannya masih mampu menangkap desah nafas dan langkah seseorang. Brahmanalah gawe segera bersembunyi di balik rimbunnya semak belukar, dan tiba-tiba dia merasa curiga Uma Durga masih berada di sekitar tempat itu. Rogo Penatas, Bapak Logawe, kau akan kemana? Aku merasa tidak tahan lagi, Bapak Brahmana. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Bagaimana dengan pertempuran itu, Bapak Brahmana? Bagaimana dengan Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu? Nyai Pinaka telah berhasil mengalahkannya. Uma Durga melarikan diri. Benarkah itu, Bapak? Ya, akan tetapi tidak ada seorang pun dari teman-temanmu, para murid perguruan Widara Kandangan yang masih hidup. Kenapa, Bapak? Perempuan pemuja Durga itu memerintahkan kepada mereka untuk bunuh diri. Uma Durga yang merasa kalah melakukan tindakan yang tidak terduga-duga. Mari anak mas, Nyai Pinaka menunggumu. Nyai Pinaka, Nyai Pinaka, Nyai Pinaka, di manakah kau Nyai? Di Ajeng Pinaka, di mana kau Di Ajeng? Apa yang terjadi denganmu? Di Ajeng Pinaka Swasti Ratu. Nyai. Apa yang telah terjadi, Bapak Brahmana? Di mana Di Ajeng Swasti Ratu? Ya tidak ada. Kemana, Bapak? Tadi ia memintaku untuk memanggil anak mas. Aku baru saja berusaha mengendalikan hatinya yang bergejolak untuk segera meninggalkan tempat ini. Tetapi siapa mengira Nyai Pinaka nekat. Aku masih belum jelas, Bapak Brahmana. Mengapa Di Ajeng Pinaka meninggalkan tempat ini? Mengapa ia harus melakukan hal itu, Bapak? Jika ia melakukan sesuatu, tentu ada penyebabnya. Lalu apa penyebabnya, Bapak? Sebaiknya aku tidak usah menceritakannya. Aku tidak berhak menceritakan apa yang menjadi rahasia Nyai Pinaka. Jangan membuat hatiku tersiksa, Bapak. Jangan membuatku penasaran. Katakan apa yang Bapak ketahui. Anak mas, sekali lagi aku harus mengatakan dengan tegas. Aku tidak bisa menceritakan. Nah, sekarang aku bahkan harus meninggalkan anak mas. Bapak Brahmana akan kemana? Aku akan menyusulnya. Dan sebagaimana dipesan oleh Nyai Pinaka, sebagai salah seorang murid perguruan Widara Kandangan, anak mas diminta untuk menyelenggarakan upacara untuk mereka yang telah tewas di tempat ini. Tunggu, Bapak. Jangan tinggalkan aku sebelum semuanya menjadi jelas. Anak mas, jika anak mas ingin mendapatkan jawaban yang jelas tanpa harus mendengar kisah itu dariku, anak mas bisa bertanya kepada Kisanak Sakyamurti atau Nini Kensiwi dan tawanan yang lain itu. Mereka bisa menerangkan. Maaf anak mas Rogo Penatas,
terpaksa aku meninggalkanmu. Bapak Brahmana, tunggu! Bapak Brahmana, tunggu dulu! Tiada gunanya Rogo Penatas mencoba mencegah Brahmana Loh Gawe. Brahmana tua itu tidak muncul kembali. Bayangannya lenyap di telan lebatnya pepohonan. Rogo Penatas terpaku di tempatnya berpijak. Beberapa saat lamanya, perhatiannya masih tertuju pada Pinaka Swasti Ratu, anak gadis gurunya yang diam-diam dicintainya, namun sayang bertepuk sebelah tangan. Sesaat lamanya Rogo Penatas seperti kehilangan kesadarannya. Namun manakala dia menebarkan pandangan matanya, dia menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian dia tiba-tiba tersadar. Nyai, mengapa Nyai berbuat seperti itu? Hatiku terlampau lemah untuk menghadapi hal-hal yang berat, Bapak. Aku tidak mau menampakkan tangisku kepada orang. Aku tidak mau bertemu dengan lelaki itu. Dan aku juga tidak ingin hatiku semakin berantakan menyaksikan Rogo Penatas membakar layon para murid perguruan Bidara Kandangan. Itulah sebabnya aku memutuskan lain. Mari Bapak, kita lanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin kelahiran anakku terjadi di sembarang tempat. Aku ingin ibuku menyaksikan kelahiran cucunya. Baiklah, aku berkewajiban menemanimu, mengantarkanmu hingga di Paralingga. Tetapi cobalah renungkan, apakah Nyai tidak merasa khawatir akan terjadinya sesuatu? Apa yang Bapak maksudkan? Uma Durga, perempuan pemuja setan itu, apakah Nyai yakin ia telah pergi? Apakah tidak Nyai bayangkan perempuan itu masih berkeliaran di sekitar tempat ini? Dan apabila mendapat kesempatan, perempuan itu bisa menerkam orang-orang yang baru saja Nyai tolong. Jika demikian, sia-sia yang Nyai lakukan. Ya, baiklah. Kita akan menunggui mereka tanpa mereka ketahui. Maka demikian, ternyata Pinaka Swasti Ratu masih tetap berada di sekitar tempat itu untuk menjaga kemungkinan umat Durga para Pandari masih berkeliaran di tempat itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai